orang? Karena aku istrinya. Dia nikah sama yang lain, belum tentu sama dengan aku rizkinya. Nggak boleh gitu. Kan bunda punya asa yang hancur suami teh. Ulah, apalagi bunda udah punya anak dari suami bunda. Kalau dia hancur rizkinya, kumaha budak bunda, kumaha nafkahna, ulah gitu ngadoakeunana. Ya Allah, jika dia harus pergi meninggal, kernaon bunda teh ngerasa bahwa abi mah da aku mahanya rumah tangga meni asa riweuh rumit, apa harus berpisah? Jika berpisah menjadikan kita makin dekat ke Allah, mangga. Kan sok riweuh urang mah. Ngahiji liur, berpisah liur, hayang naon ari maneh teh atuh. Jadi kumaha tuh Ustaz? Coba lebih tenangkan hati. Jadi cara ngebalasnya bukan doain yang sakit juga. Ya Allah, cukuplah engkau ambil kebahagiaanku yang satu, tapi aku percaya engkau sedang nyiapin kebahagiaanku yang lainnya ya Allah. Tuh kan teriakan tersakiti mah begitu, beda. Agak dari hati gitu biasanya. Maka nanti bunda lihat, biasanya ya, bunda izin, mungkin bunda ngerasa sakit pada bagian satu, nanti Allah bagiain pada bab dua. Misalnya suami bunda mungkin ya nyakitin kita, bunda tuh dibahagiain sama anak-anak gitu. Terus nanti bunda tuh kemudian usaha bisnis bunda jadi maju. Jadi Allah tuh maha baik banget sama kita. Ustadz, tidak semudah itu Ustadz. Yang ada riweuh kabeh abi mah. Suami bermasalah, anak bermasalah, duit mana ya sakit. Karena ingat ya, kita tidak akan bisa menemukan nikmat yang banyak karena kita terlalu fokus pada masalah yang kecil. Nah, masalah yang satu ini nutupin kebaikan-kebaikan Allah yang lainnya. Contoh, bunda, iya naon iya, HP naon. Sebutkan atuh iya teh iPhone sabaraha 14 Pro Max, harga nate 25 juta lah. Ku disebutkan wae, lain sombong ieu mah biar bunda teh merasakan tidak harus memiliki. Ieu teh HP naon? iPhone. Coba. Naon sih teh? A bilang begini, kalau A bilang gini, bunda sayang, teteh sayang, mau nggak HP ini? A nggak mau. Riweuhnya kiri. Ima jujur li aja ya ini mah. Ustadz ngasih, bunda mau nggak HP ini? Mau. Pasti mau kan? Dah wajah-wajah mau semua ini makan. Bunda teh jawab mau. Tapi cek akil, bunda boleh ya HP buat bunda. Tapi tukeran. Sama apa Sama jempol. Nah teh minta jempol saya, kenapa? Saya bilang, nya bunda ada Ahilman mah di rumah teh lagi koleksi jempol-jempol manusia gitu. Jadi ku Ahilman ini HP-nya dikasih ke bunda, tapi jempolnya Ahilman kasih. Kalau begitu syaratnya bunda mau atau tidak? iPhone loh, Pro Max 14 25 juta harganya. Bunda teh tapi jempolnya kera, mau atau tidak? Pertanyaannya, kenapa tadi sebelum ada syarat jempolnya buat AA, bunda mau? Tapi pas syaratnya jempolnya dikasih ke AA, tapi bunda nggak mau, kenapa? Itu bisa ngetik kan, liar kan. Tapi begini, bunda teh selama ini lupa mensyukuri nikmat jempol. Tapi bunda fokus sama apa yang belum bunda miliki. Betul nggak? Coba, lamun eueuh jempol kabayang, kumaha ieu teh?
Tapi bunda nggak pernah mikirin jempol ini hilang. Kenapa nggak pernah mikirin? Karena udah ada di bunda, betul nggak? Pas sekarang AA bilang sini jempolnya, nggak mau. Malah bunda sibuk mikirin yang belum bunda punya. Betul apa betul? Dalam hidup sering begitu. Mikirin apa yang belum kita punya sampai bikin stres. Tapi bunda nggak pernah bersyukur sama apa yang sudah bunda punya. Betul apa betul? Nu aya, lihat, Allah cabut nikmat sama yang ada karena bunda fokus sama yang tidak ada. Bunda fokus sama yang kecil sampai bunda melupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada bunda. Betul apa betul? Iya apa iya? Oke, suami bunda misal pada bagian yang satu nyakitin bunda. Oke, aku itu, terima itu. AA, aku tuh nggak terima. Nah, nggak terima, tarima. Dan nggak terjadi. Bunda mau bilang nggak bisa, terima. Sudah terjadi, betul nggak? Sama kayak begini sok lucu orang mah. Ngumpul sama teman-teman. Ainu hitut. Dan kadang-kadang mohon maaf, yang kentutnya nggak ada bunyi lebih bau. Betul nggak? Non iya gitu kan set. Oke. Ketika itu kentutnya keluar, baunya hadir dalam kehidupan kita kan gitu. Pertanyaan Ahilman begini, sok lucu, kenapa ada orang yang masih suka nyari sahanu hitut? Sahanu hitut. Pertanyaan saya, buat apa nyari orang siapa yang hitut? Memangnya kalau ketahuan siapa yang kentut, baunya hilang gitu? Kan enggak kan? Terus untuk apa kita teh? Menurut Aama ruginya dua. Satu, rugi capek-capek nyari orang siapa yang kentut. Yang kedua jadi fitnah kabatur. Mana hitutnya? Mana hitutnya? Kita teh lagi kumpul sama teman-temannya, lagi ngobrol. Jadi kayak bad mood coba. Dituduh hitut nyeri hati kan? Lebih baik dituduh punya hutang daripada dituduh hitut nyeri hati. Tapi bunda sok itu sanu hitut. Mana hitutnya? Mana lagi ngumpul jadi bad mood, orang mau dituduh hitut nyeri hati ngumpul itu. Pertanyaan Ahilman, oke, misalnya jujur, saya hitut, misalnya, walaupun mual mungkinnya rasanya ya, saya hitut. Pertanyaannya, udah ketahuan yang kentut, saya hitut, memang baunya hilang? Sudah disedot? Diterima oleh kita? Buat apa? Terus kumaha tua? Udah terima, sudah terjadi. Bagusnya nanti mah kalau lagi kumpul ada yang hitut bau, set resapi. Nikmat ya Allah. Nikmat ya Allah. Kudu gitu. Bunda teh syukur. Satu, syukur apa? Syukur hidungnya masih berfungsi. Betul? Kalau nggak bisa bedain baunya mana, palaur corona orang teh. Jadi nanti mah ada yang kentut. Ya. Nikmat syukur kalau hidungnya masih berfungsi. Betul? Yang kedua, ngurangin dosa. Jangan nuduh orang lain. Set. Tahan. Nggak usah nyari siapa yang kentut. Nggak usah. Yang ketiga, jadi jalan dakwah. Syukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Udah. Sama. Halo, ngerti apa enggak ini teh? Ngerti apa enggak? Dalam hidup, bunda kan taruhlah, hitutnya kan menyakiti hati kita kan. Anggap aja ada part hidup tuh menyakiti kita. Udah terima aja, karena udah terjadi. Sisanya, jangan fokus sama yang nyakitin, fokus sama yang ngebahagiainnya. Tapi tidak ada yang membahagiakan yang lain. Ada. Cara pandangmu tidak bisa melihat yang membahagiakan karena cara pandangmu fokus sama yang menyakitimu. Makanya ulah.
Didinya masalah satu meni dibawa kemana-mana. Kan sok itu ibu-ibu mah. Masalah jeung suami 7 tahun lalu diangkat dia ayeuna. Bapak mah gak pernah berubah dari 17 tahun yang lalu. Cek bapak nanti, nu mana orang poho deui, nu mana masalah. Coba, kenapa? Karena perempuan mudah merekam sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya. Coba rekamnya yang enak-enak aja. Ustadz, aku tuh tidak bahagia karena dulu aku tidak bahagia. Dipikir-pikir, nah atau dipikir-pikir, why? Kan udah gak bahagia dulu teh. Kenapa masih menghadirkan yang tidak bahagia untuk hadir sekarang? Bunda jadi gak ngelihat yang bahagia karena ketutup sama yang tidak bahagia. Betul apa betul? Maka doa senjatanya orang beriman. Ngadoa ke Allah. Kalau udah gak ada telinga, orang bisa dengerin kita. Kalau udah gak ada pundak, kita bisa sandar sama dia. Udah, doa. 4 alasan kenapa doa sangat penting. 1, doa itu apa? Ibadah yang paling mudah. 2, doa itu apa? Cara kita berkomunikasi sama Allah. 3, doa itu apa? Bisa merubah takdir. Yang keempat, doa itu apa? Senjata orang beriman. Pertanyaannya, Bunda sering berdoa atau enggak? Sering aja, sering banget. Dari doa yang Bunda panjatkan lebih banyak yang dikabul. Kenapa yang ditolak? Yang ulah dibahas hari itu mah tuh. Dari doa yang Bunda panjatkan lebih banyak yang dikabul. Kenapa yang ditolak? Punten, Bunda, kadang ya, punten ya. Kadang kalau kita bandingkan antara doa yang belum Allah kabulkan, rasa-rasanya lebih banyak yang Allah kasih segala sesuatu yang tanpa kita minta sama Allah. Betul nggak? Kalau Bunda bandingkan antara yang Bunda doakan dengan yang tanpa Bunda doakan, tapi Allah kasih ke kita, lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang Allah kasih tanpa kita doakan. Betul apa betul? Berarti pertanyaannya sekarang begini. Mana yang lebih penting? Mana yang lebih penting? Dikabulkan doanya atau diberi kesempatan berdoa? Ulangi. Mana yang lebih penting? Dikabulkan doanya atau dikasih kesempatan berdoa? Pertanyaannya, Bunda suka nggak doa sama Allah agar dikasih kesempatan berdoa? Bunda lebih banyak minta sama apa yang Bunda pengen daripada Bunda minta sama Allah, ya Allah berikan kesempatan aku untuk selalu berdoa kepadamu. Padahal dikasih kesempatan berdoa itu penting atau tidak? Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, bagus sekali pernyataannya. Aku tidak gelisah dan tidak takut dengan doa yang Allah belum kabulkan. Aku lebih takut, kata Umar, ketika Allah tidak memberikan kesempatan kepadaku untuk berdoa lagi. Jadi dikasih kesempatan berdoa itu nikmat. Tapi jarang kita minta sama Allah agar dikasih kesempatan untuk apa? Berdoa. Betul apa betul? Iya apa iya? Padahal ingat, doa itu perintah dari siapa? Allah. Jadi yang nyuruh berdoa siapa? Allah. Saat Bunda berdoa dikabulkan tidak? Selama Bunda berdoa dapat pahala atau tidak? Karena yang minta doa siapa? Allah. Sok dibuka surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, surat ke-40 kalau tidak salah, ayat 60. Surat apa? Ghafir atau dalam surat lain disebut Al-Mu'min. Surat ke-40 ayat 60. Dalam mushaf lain namanya Ghafir, dalam mushaf lain namanya Al-Mu'min. Dua-duanya sama.
Surat Ghafir ayat ke-60. Perhatikan bahwa doa itu perintah dari siapa? Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum, dan Allah berfirman kepada kamu sekalian. Apa perintahnya? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku perkenankan bagimu. Jadi yang minta doa itu siapa? Allah. Yang nyuruh berdoa siapa? Allah. Yang pengen kita terus berdoa siapa? Allah. Agak panas ya? Kenapa? Dari tadi kunaon itu? Karena jamaahnya banyak ya, masya Allah. Ulah banyak-banyak ting jamaah teh atunya bete harurin ieu teh berenang gitu. Masya Allah. Terima kasih ya Bunda ya. Mudah-mudahan AC Asofia tambah dingin lagi nanti ya. Doakeunnya PK-na sing ini sing nambah. Infaknya kudu banyak berarti ini mah biar tambah infaknya. Insyaallah. Insyaallah terima kasih ya, masya Allah. Sieun ahilman yang belum mandi ini teh atau apa. Jadi saya teh ada apa orang ucan mani itu masa asa panas kieu. Bunda juga panas kan? Panas. Ya ini masih enak lah ya. Kabayang di neraka gimana enggak? Udah pernah magang di sana belum? Belum kan? Janganlah ya. Lanjut. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku perkenankan. Jadi yang minta berdoa itu siapa? Allah. Berarti sekarang kalau hambanya berdoa Allah senang tidak? Kalau kita doa Allah senang tidak? Senang. Nah pertanyaannya, doa teh naon artina? Doa itu artinya memohon dan meminta. Apa? Memohon dan meminta. Memohon berarti kita berharap sama Allah. Kenapa kita berharap sama Allah? Karena kita nggak mampu mendapatkan apa yang kita mau dengan kemampuan kita. Maka dalam doa kudu memohon. Nggak bisa. Ya Allah. Nggak bisa. Tiba-tiba, ya Allah, tidak bisa, nggak bisa begitu. Nggak bisa. Siap, ulangi lagi ya, sekali lagi ya, siap-siap ya. Jadi dalam doa nggak bisa, ya Allah, nggak bisa. Dalam doa nggak bisa, ya Allah, Engkau kan maha tahu. Tahu dong. Ya udah tahu kan, ya udahlah gitu, nggak bisa. Memohon berarti ada unsur menghinakan diri di hadapan Allah. Ya Allah, hamba nggak mampu, hamba nggak bisa, hamba lemah, gitu loh. Hamba tak berdaya, hamba tak punya daya upaya. Itu memohon. Memohon artinya kita melemahkan diri kita kalau kita nggak punya kemampuan. Yang kedua, meminta. Menyebutkan apa yang menjadi hajat permintaan kita. Doa itu memohon dan meminta, bukan memaksa. Catat, status hari Kamis malam Jumat. Doa itu memohon dan meminta, bukan memaksa. Berarti yang paling penting dikabulkan doanya atau dikasih kesempatan berdoa. Tapi kalau dikabulkan doanya, mau atau enggak? Jadi berubah kia ya teh. Dikabulkan doa dengan dikasih kesempatan berdoa. Mana yang paling penting? Dikasih kesempatan berdoa. Kalau ditambah plusnya, dikabulkan doa kita, mau atau tidak? Maka orang yang ingin bukan hanya minta dikabulkan doa, tapi minta dikasih kesempatan berdoa. Dan setelah dikasih kesempatan berdoa, dia pun berharap dikabulkannya doa. Pertanyaannya, gimana caranya agar doa kita dikabulkan oleh Allah? Mau kita bahas? Atau kita bahas nanti aja kajian selanjutnya? Nanti apa sekarang? Sampai jam berapa kajian kita?
Jam 1, jam 2. Nggak bosan? Nggak capek? Yang capek siapa? Ahilman ya. Can sarapan, iya tiba belit kieu ya Allah. Kelihatan lapar nggak Ahilman? Bu Ana aman, Bu Ana? PY ada bahasa Amul. Ama kesukaannya PY. Jadi kalau nggak bilang aja ini mah bilang. Jadi kalau Bunda senang pengen nyenengin Ahilman gampang, buatkan PY terenak sekota Bogor. PY ini Ahilman senangnya PY kacang hijau. Kadang PY teri asin juga, kacang, semua jenis PY. Dan kalau bisa digorengnya tuh nggak tebal-tebal, yang tipis-tipis dengan gitu. Jadi ngomongkan PY itu tadi. Tah, nyuka dua mas sukanya teh iya kastengel suka. Terus kue iya resep kue keju eta. Jadi segala resep amah. Jadi apapun yang mau dikasih ama tarima we. Sama yang suka tuh ini transferan. Eta juga resep nu gitu tah. Ama teu ieu teu ama teu neko-neko. Makan ge bebas ama. Yang penting gratis, pokoknya mah dimakan. Ibu kumaha? Cara ngasih. Oh, nanti kita akan buka pendaftaran di depan. Jadi yang mau nitipin makanan buat Ahilman, yang mau di endorse barangkali, makanya ada kalau ada usaha apa boleh mau kena nanti apa kek. Oh, enggak kayak makanan apa yang ya kalau enak gitu, mau enak nanti mau ulah gitu enak. Sok Bunda mau ngasih tapi ulah ngeribukeun bisi repot. Ama bercanda. Jangan dianggap bercanda. Kumaha? Mau ya Nat? Oh Bunda, ahli PY Bunda. Sarjana PY dari mana Bunda? Dari Solo. Dari Solo beliau. Enak PY-nya. Ah siap. Bunda PY apa? Ya PY apa namanya? PY Iwa PY. 4 macam rem PY. Bunda sudah punya sertifikasi rem PY-nya. Masya Allah. Bunda ini Masya Allah. Ustadz tunggu ya Bunda ya. Ada lagi yang mau ngasih PY yang lain? Nanti Selasa kajian selanjutnya kita akan ada lomba rem PY seasakina. Gimana caranya PY biar enak? Bukan. Jadi karena PY. Tadi sampai mana lupa lagi, aduh gara-gara PY jadi sampai mana? Oh. Agar doa bisa. Aduh gara-gara PY jadi lupa segalanya gitu kan. Memang dari PY untuk PY karena PY gitu kan semua jadi hilang. Ada 5 Bunda. Atau 6 lah. 7 ada 6 cara dengan izin Allah agar doa kita mudah dikabulkan. Sekarang catat dulu ya keterangannya, nanti kita bahas di episode yang akan datang barangkali ya. Iya berang teuing. Udah siang kan pengen ngebaso kan, nggak salah lapar. Iya temennya udah jadi nggak baso semua. Baik, 6 cara agar doa kita dengan izin Allah mudah dikabulkan. 1, yakin dalam doa. Tulis ya, yakin dalam doa. Dalam kurung, ulah ditulis dalam kurung, udah tak gitu. Dalam kurung tak isi si uci dalam kurung kita gitu. Gitu. Dalam kurung. Miriwa. Ulah gitu. Dalam kurung. 1 naon sih? 1 yakin dalam doa, dalam kurung surat PY. Dalam kurung surat Asy-Syura ayat 26. Kurung tutup.
Tutupan bisi ka mana tulisan teh tutupan itu. Asyura, bukan asyuara, Asyura ayat 26. Oke. Yang kedua, ikhlas dalam doa. Dalam kurung surat Al-Bayyinah ayat 5. Surat lam yakunil. Surat lam yakunil cenah. Eta teh Al-Bayyinah euceu. Surat lam yakunil. Aduh ya. Al-Bayyinah lam yakunil. Lam yakunil. Emang sok itu orang makan. Al-Ikhlas surat naon? Kulhu. Meni leuwih liang pisan eta mah bener eta orang leuwih liang. Surat naon tadi teh? Lam yakun. Al-Bayyinah lam yakunil. Lam yakunil. Ih, sok lucu nu kitu teh. Bunda tinggal di mana? Ustaz bawa ke Sentul ya. Nu kieu lucu, bagus di rumah disimpan gini lucu. Simpan di harapan jeung uci ngumpul di dinya. Bunda doakan ya, Ahilman kan lagi renovasi rumah di Bogor Baru. Nanti saya mau pindah ke Bogor Baru ya. Tapi belum selesai. Ya memang lagi agak membutuhkan dana ini. Enggak, nanti kalau udah jadi di situ nanti Ahilman undang ke rumah boleh ya? Boleh ya. Nanti kita ngaji di rumah ya. Ustadz di rumah, Bunda di jalan ngumpul. Ini atuh kan. Ya, mau nggak? Biar ngajinya, hah? Iya, syarat masuknya rempeye ya nanti masuk. Nanti dikabarin di mana rumahnya, alamatnya ya. Namun deh. Tiga. Tunggu. Tiga cina yuk ngomong wae lam yakun dia. Jadi bodoh itu. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Yang ketiga, buktikan dengan amal soleh. Buktikan dengan amal soleh. Surat Al-Baqarah ayat 186. Yang keempat, dipercepat belum, diperlambat amek-amekan wae. Al-Baqarah 186. Yang keempat, tinggalkan yang haram. Surat Al-Baqarah 168 koma cenah gitu kita koma wae koma iya gara-gara lam yakun koma panjang matanya lilat nulis tidak koma kita tah gitu koma teh. Surat Al-Baqarah 172 168 Al-Baqarah 172 koma deui boleh titik we ulah koma. Yang kelima, biar nggak banyak juga yang Bunda harus tadaburi gitu, biar di rumahnya nanti dispesifikasikan. Yang kelima, berprasangka baik dengan doa. Keterangannya surat Al-Baqarah 216. Yang keenam, tenang. Al-Baqarah 216. Koma surat An-Nisa ayat 19. Oke.
ayat 19. Kita ulangi ya. 1. Yakin dalam doa. Surat Asy-Syura ayat 26. Yang kedua, ikhlas dalam doa. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Yang ketiga, buktikan dengan amal soleh. Surat Al-Baqarah 186. 4.